Jika MSS sudah terbentuk, maka disitulah titik buy bisa kita lakukan. Tapi jika MSS tidak terbentuk, jadi syarat untuk buy belum terpenuhi. Halo, selamat siang. Kali ini kita coba analisa koin API SDT ya. Sebelum ini wajib nonton video part 1 dulu, biar ini lebih paham terhadap analisa ya. Kita coba analisa. Di sini ada momen sweep liquidity ini. Jadi kita coba analisa 3 candle kiri dan kanan di samping candle yang merah ini, atau candle yang membentuk sweep liquidity ini. Kita lihat di sampingnya ini, yang paling tinggi candle ini. Kita coba saya tandai ya, candle ini. Artinya MSS market subversif terbentuk jika candle lahir candle berikut ini melebihi titik ini ya, itu baru terbentuk MSS. Artinya jika MSS sudah terbentuk, maka disitulah titik buy bisa kita lakukan. Tapi jika MSS tidak terbentuk, jadi syarat untuk buy belum terpenuhi ya. Jadi ini lagi kita menunggu apakah candle yang lahir berikutnya bisa ngebreak candle yang kita tandai ini, atau bisa terbentuk market subversif. Jika belum terbentuk, mungkin syarat untuk buy belum terpenuhi untuk analisa koin API SDT virtual ini. Jadi dalam analisa ini kita harus banyak melihat, menunggu momen-momen. Jadi kalau bisa kita bilang 10 kali, artinya 9 kali melihat, 1 kali open posisi jika sudah memenuhi syarat open posisi. Dalam kondisi ini kita menunggu momen buy, apakah momen buy terpenuhi atau tidak dari koin API SDT virtual ini. Untuk sebagai patokan awal, syarat untuk buy belum terpenuhi. Artinya saya coba hapus dulu ini ya. Dengan kita menakar indikator Fibo juga belum terpenuhi. Indikator Fibo OTE ya, ini belum terpenuhi. Artinya karena market subversif belum terbentuk, dengan Fibo pun belum terpenuhi. Jadi seandainya garis yang hijau ini sudah dilewati, ini baru terpenuhi. Artinya ada beberapa indikator yang bisa kita cek penuhi enggak untuk kita lakukan buy ya. Kita coba juga dengan kita gunakan long position. Coba kita gunakan long position, apakah sudah terpenuhi? Ini juga belum terpenuhi. Artinya di areal ini harus ditembuskan dulu baru memenuhi. Ini belum ditembus, jadi belum memenuhi. Namun di sini juga kita bisa membuktikan. Kita coba menggunakan ChatGPT ya. Sini saya sudah lakukan tadi, saya screenshot ini yang API USDT ini layarnya saya screenshot. Kita coba upload di ChatGPT ya. Analisa koin saat ini beli atau jual gitu ya. Itu jawabannya ChatGPT melihat dari API SDT virtual kontrak pada time frame 15 menit di Binai. Ada beberapa indikator yang bisa digunakan. Ini nampak ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk menentukan apakah sebaiknya beli atau jual ya. MACD moving average ini, garis MACD berada di area garis 0 yang menunjukkan momentum yang cenderung lemah dan kurang jelas. Tidak ada reservoir signifikan antara garis MACD dengan signal line, yang berarti tidak ada sinyal yang kuat untuk beli atau jual saat ini. Artinya posisi ini ya, MACD ini ya, antara garis warna biru dengan oranye ini, jadi dia saling berdekatan, belum ada penyilangan, proses penyilangan momen
Jika warna biru ini menyilang garis warna oranye ke atas, artinya ada momen buy di situ. Namun ini belum terbentuk. Juga sebaliknya, jika garis oranye menyilang garis biru ke bawah, posisi ke bawah, dia akan ada momen sell ya. Ini belum kita temukan di sini. Makanya ChatGPT ini ada menjelaskan di sini ya. Kedua, Scholastic RSI menunjukkan nilai sekitar 38,42 dengan garis biru dan oranye yang saling berdekatan di areal bawah. Ini menunjukkan kondisi oversold atau jenuh jual. Ketika Scholastic berada di bawah 20 dan mulai naik, itu menjadi indikator pembalikan arah ke atas, potensi untuk beli. Namun dalam gambar ini Scholastic tidak cukup rendah, jadi sinyal beli belum terlalu kuat. Artinya ini artinya garis ini belum mendekati titik support ini atau di bawah 20 ya. Artinya karena masih terlalu tinggi, ini di 78,82, artinya belum memenuhi faktor pembalikan arah karena dia belum mendekati titik support di bawah. Minimal dia akan di sinilah di 10, antara 10-20, paling tinggi 20 lah ya. Dia harus turun dulu baru break atau ada momen pembalikan arah. Jadi di sini juga belum memenuhi, kita lihat di Scholastic RSI ya. Artinya tepat ini di ChatGPT juga dijelaskan secara tepat ya. Habis itu volume perdagangan tidak menunjukkan lonjakan besar, yang berarti tidak ada pergerakan signifikan dari sisi pembelian atau penjualan. Berdasarkan analisa ini, pasar ini belum menunjukkan sinyal kuat untuk beli atau jual. Sinyal ini condong pada kondisi menunggu pembalikan harga dari oversold, jenuh jual, dan dapat memberikan peluang beli. Namun tetap hati-hati mengingat LCD dan volume masih datar. Jadi di sini karena volumenya datar ini ya, yang kita sorot ini. Jadi belum ada lonjakan itu volume naik atau volume turun, belum ada. Jadi ini datar ini. Jadi ChatGPT memberi gambaran yang tepat kalau menurut saya. Jadi lebih baik menunggu sinyal lebih kuat sebelum mengambil keputusan beli atau jual. Jika ada pembalikan yang lebih jelas di Scholastic RSI atau Conservative pada MACD, itu bisa menjadi sinyal untuk beli. Artinya apa? Untuk kondisi market saat ini yang COVID ini belum memenuhi untuk kita buy, atau proses pembalikan arah belum terjadi. Hanya di situ-situ aja ya, sekitar ini. Jadi berdasarkan analisa yang kita pelajari di part 1 ini, itu berdasarkan analisa kita juga belum memenuhi secara analisa secara teknikal manual yang kita lakukan, juga berdasarkan trading coin market cap ini juga belum terpenuhi antara indikator MACD dan RSI ya. Artinya untuk saat ini kita harus menunggu. Jadi itulah indikator yang harus kita penuhi. Artinya nggak begitu gampang untuk melakukan open posisi ya. Jadi harus semua indikator terpenuhi, juga kita harus punya ilmu dasar untuk menganalisa. Jadi nggak begitu kita buka chartnya langsung kita open posisi buy atau sell. Jadi seandainya ini semua indikator yang kita jelaskan, itu coba tontonlah di part satunya, itu semua saya jelaskan ngedetail ya. Inilah yang harus dilakukan oleh trader pemula seperti kita. Jadi saya masih trader pemula, artinya harus lebih banyak menganalisa feedback ke belakang apa yang terjadi. Jadi seandainya nanti ke depan market seiring berjalan waktu, mungkin dia cukup ilmu, kita nggak perlu waktu banyak untuk menganalisa satu koin. Jadi begitu kita lihat, itu bisa kita ambil langsung kesimpulan sell atau buy ya. Kalau teman-teman pemula belum pelajari indikator ini, jangan trading dulu. Kalau saran saya jangan trading dulu, pelajari dulu. Tidak mesti di channel kita ini, jadi channel-channel lain juga boleh ya. Cuma kalau kita ini prinsipnya di ilmu ICT ini, prinsipnya setiap open posisi harus memenuhi syarat semua. Itu ilmu kita juga sudah kita coba pelajari di ChatGPT ini, saya tunjukkan. Nah, ini sama ya, yang kita jelaskan berdasarkan ilmu trading di ICT ini, di ChatGPT juga ya menunjukkan
penjelasan-penjelasan yang mendekati seperti yang kita analisa manual yang seperti ilmu ECT yang sudah kita jelaskan. Makanya di part 1 itu perlu kali teman-teman pelajari dulu secara detail secara mendalam. Artinya setiap open-posisi yang kita lakukan harus benar-benar memenuhi semua kriteria yang telah saya jelaskan. Juga di ChatGPT juga menjelaskan ini poin-poinnya yang penting di seperti MACD juga RSA ya. Itulah mungkin gambaran singkat yang bisa saya gambarkan untuk teman-teman yang pemula seperti kami ini ya. Oke, di situ aja. Bye bye. Bye bye.